Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 305. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, sebelum gue membacakan cerita horor, aku mau mengucapkan banyak terima kasih lagi kepada Kak Jesli ya. Kemarin kan habis disawer, terus abis itu besoknya disawer lagi. Mau nangis aku, ya Allah. Thank you banget Kak Jesli. Semoga apa ya, barokah deh. Semoga dilancarkan rezekinya lagi ya Kak. Enggak, udah cukup Kak, itu udah banyak banget. Bisa bermanfaat buat aku, buat kucing-kucing di sekitar juga gitu. Dan terima kasih deh pokoknya, ya Allah, terima kasih banyak. Ya Allah, banyak banget sumpah guys. Hampir 1,5 juta sendiri, anjir lah. Gak sampai, hampir. Pokoknya 1 juta di atas lah. Thank you Kak Jesli. Aku juga mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nyawer-nyawer. Aduh, thank you so much buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya ya. Aku lagi berpikir untuk bikin merchandise gitu kan. Cuma apa ya? Bingung gitu loh. Mau bikin konsepnya kayak gimana tuh agak bingung. Dari dulu sampai sekarang gitu loh. Gak terrealisasi gitu kan. Terus banyak banget yang nge-DM, karena gak nge-YouTube lagi, karena kapan nge-YouTube, kapan bikin video lagi, kapan explore lagi, katanya mau nginep di Niagara dan lain-lain. Pengen guys, sebenarnya pengen banget, cuma aku lagi nunggu device-nya ini kan. Gimana ya, pokoknya aku lagi nunggu device, lagi nunggu dana supaya deviceku bisa keambil lagi ya. Kemarin kan sempet lagi problem lah, mama aku sakit, jadi mau nggak mau device-nya harus aku sekolahin. Curhat goblok ya, itulah pokoknya. Jadi harus aku sekolahin. Aku nanti kalau udah ada dana, nanti aku ambil dan aku bisa memberikan konten-konten yang sangat menarik lagi untuk kalian semua gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email nih ya. Oke, dan cerita kali ini datang dari Sky. Oke. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Sky. Pengalaman ini saya alami sekitar tahun 2004. Pada saat itu, saya studi tour ke Jogja. Sekitar 3 hari saya di Jogja. Pergi keliling kota Jogja, mendatangi candi-candi. Pulangnya menuju Jakarta, kami singgah di air terjun Baturaden. Singkat cerita, sampailah saya kembali ke Jakarta. Sampai Jakarta sekitar pukul 1 malam atau pagi. Setelah bersih-bersih, saya masuk kamar dan saya berniat istirahat, tidur, karena sudah lelah sekali. Sekitar kurang lebih 10 menit saya tiduran di kasur, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang mengajak berbicara kepada saya. Dia tidak menampakkan dirinya, hanya suaranya saja. Dia bilang, "Maukah kamu ikut saya? Kamu akan saya jadikan raja di arah mata angin utara." Saya terdiam. Lalu saya bilang tidak mau. Dia menawarkan lagi,
kamu akan saya jadikan raja di arah mata angin barat. Saya bilang tidak mau. Dibilang lagi, arah mata angin selatan. Saya bilang gak mau. Terus menawarkan lagi arah mata angin timur. Saya bilang tidak mau. Sosok itu diam sejenak, lalu dia bilang, kamu akan saya jadikan raja di semua arah mata angin. Terus terang di sini saya sempat tertarik sesaat. Karena terbayang seru juga kayaknya melihat jin-jin dan makhluk halus duduk di hadapan saya. Sedangkan saya duduk di singgasana kerajaan. Tapi tiba-tiba saya tuh terbayang wajah orang tua saya, keluarga saya. Lalu saya tanya syaratnya apa. Dia bilang syaratnya saya harus ikut dengan dia. Lalu saya tanya, saya bisa bertemu lagi dengan keluarga saya atau tidak? Dia bilang tidak bisa. Tapi saya bisa melihat keluarga saya, sedangkan mereka tidak bisa melihat saya. Wah, saya tidak mau kalau begitu. Keesokan harinya saya ceritakan kejadian ini kepada ibu saya, bahwa bila sudah jam 12 malam ke atas, ada sosok perempuan yang selalu mengajak saya bicara. Tapi ibu saya tidak percaya. Tepat hari ketiga atau keempat, saya lupa. Ibu saya ini mergokin saya di malam hari dan saya seperti terlihat sedang berbicara. Ibu saya baru percaya. Paginya ibu saya memanggil orang pintar untuk mengobati saya. Kebetulan masih tetangga saya. Lalu ketika ibu saya pergi ke rumah orang pintar itu, saya di rumah sendiri, samar-samar saya melihat seperti ada sosok bergaun putih melayang keluar dari diri saya. Saya lihat sosok itu ke arah kamar mandi. Tidak lama, sekitar beberapa menit, ibu saya datang dengan orang pintar itu. Diobati saya dengan metode entah dia baca apa. Lalu dia sisir-sisir kepala saya dengan sisir yang terbuat dari kayu. Sekitar beberapa menit kepala saya disisir terus sambil dibacakan doa, ya pokoknya komat kamit gitulah. Selesai dan diobati orang pintar itu, selesai diobati, komanya gak ada anjir. Orang pintar itu berkata, sosok ini tinggalnya di air dan dia suka sama saya. Saya pikir, wah kurang asem banget. Di dunia nyata aja gak pernah pacaran, sekalinya ada yang naksir malah setan. Tapi alhamdulillah dia mengajak saya tidak dengan paksaan dan dia berkata jujur resiko apa yang dapat menimpa saya bila saya mau ikut dia. Sekian dulu cerita malam ini ya kak. Lain kali akan saya ceritakan cerita yang lebih sadis dan tidak berperkemanusiaan. Soal pesugihan yang ada di sekitar saya dan hampir saya menjadi salah satu tumbalnya. Dan kisah ini masih berlangsung sampai saat ini, yang sudah memakan 2 tumbal nyawa manusia. Dan ini kisah nyatanya. Oke, selesai ceritanya. Ya harusnya kan cerita yang itu anjir, cerita tentang apa tuh? Cerita tentang ini, tumbal. Tuh bagus, cerita tentang tumbal. Ngapain cerita masalah diburu Nyi Roro Kidul, anjay, Nyi Roro Kidul. Ngomong Nyi Roro Kidul, gue barusan tadi ngupload video. Ada emak-emak pakai kerudung tapi berdaster main kayak drone yang ada apinya terbang-terbangan. Katanya pusaka Nyi Roro Kidul bisa terbang, anjay. Yang kayak gitu-gitu tuh, pembodohan publik gitu kan, ngapain gitu. Gue percaya kalau misalnya ada benda-benda yang disakralkan, tapi kalau mama itu yang memainkan kan kayak gimana gitu kan. Ya kalau kalian penasaran bisa cek-cek gitu di Instagram gue, itu tadi gue upload di situ. Tapi ngomong masalah dari ceritanya si Sky ini ya, aduh aku udah bolak-balik ngomong masalah kayak gini, mengomentarin kalau ceritanya itu kayaknya halu nih ya, halu gitu loh. Kenapa gue bisa bilang halu? Itu bukan cerita yang mau lu dijadikan apa ya,
bukan setan yang mau jadikan lu raja, emang setan iseng doang aja gitu. Kenapa gue bisa bilang halu? Ya itu karena efek lu habis dari Jogja, habis itu gue kan orang Jogja nih ya, pasti kan lu mainnya ini ke keraton, habis itu main ke candi-candi, Candi Prambanan, habis itu candi Ratu Boko, kemudian ke Parangtritis yang ikoniknya dengan air yang hijau dan Nyi Roro Kidulnya. Nah itu yang mikir kita, wah gue habis dari Jogja, habis dari tempat-tempat beginian, terus lu berhalusinasi gitu kan, kalau seandainya aku menjadi raja lautan pantai selatan bagaimana. Nah itu yang sehingga pikiran-pikiran itu yang bikin kamunya halu dan seakan-akan ada orang yang mau ngajak kamu ke tempat-tempat begituan kayak gitu-gitu. Nah itu soalnya banyak banget yang terjadi. Makanya kalian tahu nggak kenapa? Ini kayaknya udah pernah gue bahas deh. Kenapa orang wisatawan itu kalau ke Parangtritis itu dilarang pakai baju hijau? Bukan karena nanti diseret Nyi Roro Kidul, bukan nanti dicolong Nyi Roro Kidul terus habis itu jiwanya dimasukin ke dalam pantai dalamnya lautan selatan, bukan. Karena kenapa ya nggak dibolehin pakai baju hijau itu? Karena airnya di sana itu berwarna hijau. Nah, kalau kalian itu main ke bibir pantai pas ombaknya gede, lautnya lagi pasang, terus abis itu kalian main-main terus keseret ombak, tim SAR-nya ini akan susah nyari kalian karena baju yang kalian pakai itu akan nyatu dengan air yang di sana sama-sama warna hijau. Itu kalau di atas ya ngapung ya, kalau sampai ke dalam itu udah hijau banget dan itu susah banget untuk orang itu nyari kalian gitu. Penjelasannya bukan dikit-dikit langsung nanti diseret Nyi Roro Kidul karena Nyi Roro Kidul suka warna hijau, selendangnya warna hijau begitu. Bukan, anjir. Hilangkan hal-hal yang begitu-begituan. Ya itu tadi karena airnya hijau. Kalau kalian nggak percaya dan kalian belum pernah tahu dan belum pernah main ke Parangtritis, silakan kalian main ke sana pakai baju hijau deh. Atau mungkin kalian ke pantai-pantai manapun yang airnya biru banget, terus kalian ke sana pakai baju warna biru, pasti bakal susah untuk ditemukan kayak gitu-gitu guys. Itu ya, hindari dikit-dikit Ratu Pantai Selatan, diseret Ratu Pantai Selatan dan lain-lain, hilangin kayak gitu-gitu. Kita ambil sisi positifnya ya guys ya. Itu guys. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Dan cerita kedua ini datang dari Andre. Andre. Judulnya adalah Hantu di Rumah Dinas Majalengka, Jawa Barat. Ini rumah dinas lagi nih. Aku tuh kalau cerita tentang rumah dinas itu seru-seru. Dulu tuh ada cerita tentang rumah dinas sampai 2 part itu. Banyak banget yang ngedengerin. Dan ini semoga ceritanya keren ya. Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Andre. Jadi langsung aja. Kali ini aku ada kisah cerita tentang rumah angker di Majalengka. Ceritanya yang cukup panjang, semoga gak jadi membosankan. Jadi satu dari beberapa pengalaman yang membuat aku sedikit trauma. Jadi tolong jangan baca sendirian. Sendirian aku. Masa kuliah dulu, gue punya satu teman dekat perempuan, namanya Dian. Ya bisa disebut pacar kali ya. Tahun 2007, Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus, tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat di suatu bank daerah. Nah, sebagai pejabat tinggi, Ayah Dian ini selalu berpindah-pindah tempat kerja. Tentu saja rumah dinasnya juga ikut pindah.
Jadi waktu itu beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu. Cabang di kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang terletak di timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah lama kenal dengan keluarga Dian, mau gak mau gue harus ikut membantu pindahan rumah dari rumah dinas lama ke rumah dinas baru di Majalengka. Gue masih ingat banget waktu itu hari Kamis, bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kenapa bertiga? Karena adik perempuan Dian ikut juga, Ira namanya. Duduk di belakang kemudi. Gua mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Gue cukup suka jalur ini karena di beberapa wilayah masih ditemui pepohonan jati di kanan kiri jalan. Bisa dibilang hutan kecil. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka. Kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah suasana lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Kami langsung menuju alamat rumah. Gak memakan waktu lama kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman yang sangat luas. Berdiri kokoh 2 pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda tetapi masih terlihat kokoh. Kami parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Gua menebak garasi letaknya di belakang. Sebelum masuk rumah, gua sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar rumah ada trotoar yang berada di sisi jalan besar, tapi bukan jalan utama. Angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup dedaunan pohon mangga di halaman rumah, membuatnya jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walau gak sedingin kota Bandung. Gue coba susuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping, dan jalur ini cukup untuk dilalui satu mobil. Bener dugaan gue. Setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang besar. Garasi dengan atap agak tinggi, tapi tanpa tembok di setiap sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap dan garasi terbuka istilahnya. Tepat di tengah halaman, kembali gue melihat ada pohon mangga besar dan rindang. Sedikit trauma kalau lihat pohon mangga. Apalagi di rumah itu ada 3. Lama gue menatap garasi belakang, kondisinya gak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya. Terlihat kumuh. Perasaan gak enak melihatnya. Ada yang aneh dan auranya seram. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, gue menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan sebelah kanan ada kamar mandi. Kebetulan sudah gak tahan dan gue masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini kelihatannya jarang digunakan. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu. Batu-batu alam menempel pada dindingnya. Bak mandi besar dengan kloset model jongkok. Sore sudah mulai gelap. Penerangan kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt. Jadi redup. Setelah selesai, gue melangkah keluar. Keanehan melihat rumah ini semakin bertambah. Ketika di sebelah kamar mandi, gue melihat ada sumur tua. Hanya ada sumurnya aja. Gak ada tali dan ember yang biasa digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air di dasar sumur, gue coba untuk memindahkan papan penutup.
Dengan sedikit menggesernya, sumur pun terbuka. Gue bisa melihat ke dalamnya. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama gue menatap ke lubang sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam, jadi agak susah untuk melihat dasarnya. Ketika sedang fokus, tiba-tiba, wush, ada angin berhembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajah. Gua kaget, refleks langsung mundur menjauh. Barusan apa anjir? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, gue kembali mendekat ke sumur, menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Setelah itu gue masuk ke rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kamu baru lihat hantu? Tanya Dian melihat gue yang masih agak terlihat kebingungan. Nggak apa-apa kok, jawab gue. Lalu gue dan keluarga berbincang di dalam rumah. Barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah tiba 1 hari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami hanya tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam rumah, barulah terlihat kalau itu adalah rumah yang besar. Arsitektur Belanda, langit-langit tinggi, dan tembok yang tebal. Di dalam ada 2 toilet. Satu di kamar utama, kamar orang tua, satu lagi di sebelah dapur, di pojok paling belakang bangunan utama. Satu toilet lagi berada di belakang rumah yang letaknya sebelah sumur tadi. Kalau nggak sangat terpaksa, gue nggak akan ke toilet itu lagi. Ngeri. Tapi nantinya pada tengah malam, gue dengan sangat terpaksa harus ke situ. Setelah maghrib, kami berkumpul di ruang tengah, berbincang, kemudian lanjut makan malam. Dari awal, gue memang merencanakan untuk menginap, kemudian pulang ke Bandung esok paginya. Gue disediakan kamar paling depan, berjajar dengan ruang tamu, berbatasan langsung dengan halaman rumah. Ortu Dian tidur di kamar utama, di sebelah kanan ruang keluarga. Sedangkan Dian dan Ira di kamar yang berseberangan dengan kamar utama, di sebelah kiri ruang keluarga. Belakangan gue berniat untuk pulang malam itu juga. Gue merasa kalau suasana rumah sangat gak enak. Perasaan gue juga was-was. Pokoknya gak tenang banget di rumah itu. Pengen pulang di hari itu juga. Tapi sayangnya ortu Dian itu gak mengizinkan. Ya sudah, gue ikut kemauan mereka. Toh hanya semalam, semoga gak terjadi apa-apa. Tapi perasaan gue semakin kuat kalau ada yang aneh dengan rumah ini. Malam semakin larut. Sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, gue hanya bisa melamun menunggu kantuk datang. Gak ada yang bisa dilakukan karena hanya ada tempat tidur besar, meja kosong, dan lemari pakaian. Sepertinya malam ini akan panjang, gumam gue dalam hati. Gue bener-bener gak bisa tidur. Guling sana, guling sini, gak jelas banget pokoknya. Kantuk juga gak datang-datang juga. Gak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Tetep gue belum tidur juga. Gelisah, perasaan semakin gak enak. Kamar gue letaknya itu paling dekat dengan jalan raya di depan. Tapi malam itu jalanan sangat sepi. Hanya sesekali suara motor melintas. 99% perasaan gue gak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya gue memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, tinggal kabur melarikan diri. Dan bener, seperti yang gue duga. Perasaan semakin gak karuan ketika sayup-sayup terdengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Iya, bayi. Padahal gak ada bayi di rumah itu sejak gue datang. Sumber suara dari ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar.
Gue langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran apakah itu benar suara bayi. Iya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Gak berani membuka pintu untuk memastikan, dan gue memilih diam di dalam kamar. Mencoba mengabaikan, tapi tetap aja gue ketakutan. Pada titik ini teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega, tapi tetap gak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling gak diharapkan terjadi. Akhirnya terjadi juga. Gue pengen banget buang air kecil. Gak akan bisa kalau harus menahannya sampai pagi. Akhirnya memutuskan untuk nekat keluar kamar, menuju toilet, dan perlahan gue membuka pintu kamar. Karena masih was-was dengan suara bayi tadi. Syukurlah ternyata gak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan kosong dan gelap. Lalu lanjut berjalan ke arah toilet. Gue memilih toilet di belakang rumah yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, gue mencoba untuk membukanya dan ternyata gak bisa. Sepertinya terkunci dari dalam. Mungkin ada orang di dalam, pikir gue dalam hati. Karena sudah benar-benar gak tahan, gue berniat untuk ke toilet yang ada di halaman belakang, di sebelah sumur tua. Sebenarnya gue sangat takut, tapi mau gimana lagi? Terpaksa harus ke sana. Ketika pintu belakang rumah terbuka, pandangan langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu gue gak melihat apa-apa, tapi indera gue yang lain bilang kalau di situ rame. Lalu gue berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Dan akhirnya gue melintas di depan sumur tua. Ada yang aneh dengan sumur itu. Papan penutup sudah berada di sisi, gak lagi menutup lubangnya. Anjir. Padahal sore tadi gue tinggalkan dalam keadaan tertutup. Tapi gak ambil pusing. Gue lanjut ke toilet dulu karena sudah gak tahan lagi. Setelah selesai, gue langsung keluar toilet. Dan ketika pintu toilet terbuka, pandangan langsung menghadap ke garasi kosong dan gelap itu. Gue diam dan gue melihat sesuatu. Pandangan gue menangkap satu objek yang berada di dalam gelapnya malam itu. Tetangga gue buka pagar bunyi bikin merinding anjir. Gue melihat ada sosok berwarna putih kusam berdiri di pojok garasi. Jantung berhenti saat itu. Ada pocong di dalam garasi. Pocong yang bentuknya tinggi besar berdiri tegak di pojok garasi. Gak jelas menghadap ke arah mana karena gua gak berani melihat ke arah wajahnya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan perlahan pada tubuhnya. Lemes badan gue. Tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Gue paksa diri untuk berjalan menuju pintu belakang. Menyeret kaki ke pintu. Gak berani lagi melirik garasi. Tempat pocong itu berdiri. Akhirnya berhasil masuk rumah. Gue langsung mengunci pintu dan berjalan cepat menuju kamar. Sesampainya di kamar, gue mengatur nafas. Ingin rasanya pergi keluar rumah. Lari ke tempat ramai dan gue udah gak tahan. Selanjutnya bisa ditebak, gue tetap gak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi sayup-sayup gue mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Gue semakin ketakutan dan semakin bertambah panik. Seperti biasa, akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Gue berjalan menuju pintu, berniat untuk mengintip keluar,
dan apa sebenarnya yang sedang berlangsung di ruang tamu. Gue membuka pintu sedikit demi sedikit sampai mata mendapat celah untuk mengintip. Akhirnya gue dapat melihat ke ruang tengah. Dalam remangnya cahaya gue dapat menyaksikan apa yang terjadi di situ. Ternyata di sofa ruang tamu ada sosok wanita berambut panjang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Badan gue lemas selemes-lemesnya. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Perlahan gue menutup pintu lalu duduk di pinggir tempat tidur. Badan gue gemeter hebat. Bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semrawut memikirkan apa yang harus gue lakukan dan sementara tawa perempuan dan bayinya terus-menerus terdengar. Beberapa saat kemudian gue mendengar langkah kaki dari balik pintu. Langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi ramai sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti dengan tangisan. Terdengar juga suara perempuan yang mencoba menenangkan bayinya. Gue semakin ketakutan, panik. Duk, 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 duk. Seperti itu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa, kadang terdengar santai. Gue berdoa dan berharap semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka gak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara di dalam kamar gue belingsatan dengan keringatan dingin bercucuran. Tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Sepertinya ada yang mencoba membukanya. Gue semakin panik karena jarak pintu sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter saja. Dan sialnya, gue lupa mengunci pintu sedari awal. Akhirnya pintu terbuka secara perlahan. Gue hanya menatap dalam diam, keringat dingin semakin deras mengucur. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, perlahan menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu dengan wajah yang tersenyum kecil. Ingatan cuma sampai pada detik itu saja, selebihnya gue gak ingat apa-apa lagi. Gue gak sadarkan diri dan pingsan. Baru sadar setelah Dian membangunkan untuk sholat subuh. Gue gak menceritakan kejadian baru saja gue alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, gue pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira pulang pada hari Minggu. Belakangan ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau meminta pindah dan dicarikan rumah dinas lain. Setelah itulah gue baru cerita tentang kejadian yang pernah gue alami. Ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah dinas tersebut. Sekian cerita kali ini, Kak. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan dan sampai jumpa pada pengalaman seram gue berikutnya. Anjir, capek, panjang juga tapi ceritanya ya. Wah, epic nih ceritanya ya. Rumah dinas di Majalengka. Kayaknya tuh efek dari lu buka sumur itu ya, sumur tua. Kayak semacam ini loh. Kayak di film-film ya. Tahu gak sih kayak di film-film apa ya? Yang kaitannya dengan sumur kayak Conjuring. Kok Conjuring? Iya, Annabelle atau apa? Aduh, kok kedip-kedip nih lampunya. Jangan dong. Kayak pokoknya film-film horor yang tiba-tiba setannya itu dimasukkan di dalam sumur terus disegel gitu loh. Terus tanpa disengaja lu ngebuka dan katanya kan tiba-tiba dia kayak wush gitu kan, ada kayak angin berhembus keluar dari sumur. Nah itu setan-setannya keluar anjir. Itu kesalahannya lu ngebuka segelnya sih, ngebuka itu sumur. Coba kalau dari awal gak lu buka, gak bakalan ada gangguan-gangguan kayak gitu kan.
Ya kan, kalau di film-film luar kan setannya kan sangar-sangar gitu, iblis-iblis jahanam. Kalau ini pocong, kuntilanak, kuntil dan anak gitu kan. Kuntil dan anak. Tapi emang sih ya, cerita Rumah Dinas itu horornya itu gak bisa ngalahin dengan cerita horor rumah-rumah lainnya. Pokoknya Rumah Dinas itu pasti ada cerita horor tersendiri. Bener gak? Karena beberapa kali gue ngebacain cerita horor horor Rumah Dinas itu, wah epic sih, serem banget gitu. Dan itu terjadi juga banyak banget yang ngedengerin, lebih banyak ngedengerin Rumah Dinas dibandingkan rumah-rumah bordil. Woi anjay, rumah bordil. Enggak, canda guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Udah 2 cerita yang gue bacain, dan cerita yang terakhir ini lumayan panjang dan epic banget, serem, dapet seremnya. So buat teman-teman semua, menurut kalian cerita yang paling serem, cerita yang paling mana? Kalau gue sih Rumah Dinas ya. Dan kalau misalnya kalian punya cerita yang sama nih, pengalaman horor di Rumah Dinas, kalian bisa langsung aja kirim cerita ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Gue belum buka cerita di G-Form nih, nanti gue coba buka apakah ada cerita masuk. Dan jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe di Noise dan follow di Spotify. Abis itu kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify agar gue lebih semangat lagi untuk bikin podcast. Tangan gue kok gatel, kayaknya dapat duit lagi abis ini. Jangan lupa buat kalian semua yang pengen ngebantu Mbak Kunti untuk beli daster baru ya, kalian bisa langsung aja sawer-sawerin Mbak Kunti buat beli daster baru di Benang Raja ya. Caranya kalian bisa aja klik link yang ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Di situ ada link Saweria. Nama linknya itu gue kasih caption beli daster baru untuk Mbak Kunti. Nah di situ berapapun aja dari kalian gue terima dengan terima kasih banget ya. Kayaknya Mbak Kunti tuh harus dibelikan daster bunga-bunga atau polkadot gitu ya, biar lain dari yang lain gitu. Oke, akhirnya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye-bye.